Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, belakangan ini fenomena prostitusi daring yang melibatkan sejumlah artis terus menghiasi media massa di tanah air. Berbagai media bahkan memblow up kasusnya sampai berhari-hari lamanya. Sebagian ada yang menjadikannya sebagai headline yang mengundang rasa penasaran pembaca dan penonton. Hasilnya, kasus ini pun menjadi trending hingga tersebar ke berbagai sosial media. Beragam komentar dan meme pun bermunculan dan hampir semuanya mengarah kepada hal yang berbau candaan. Dan ternyata di balik maraknya pemberitaan kasus prostitusi semacam ini menimbulkan efek negatif yang cukup berbahaya, terutama bagi psikologi anak-anak, kaum remaja, dan mereka yang sedang dalam keadaan lemah imannya. Karena itu Islam membuat aturan yang cukup ketat dan detail untuk menutup segala kemungkinan yang berpotensi mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina. Tidak hanya dalam urusan pergaulan laki-laki dan perempuan, tapi Islam juga mengatur bagaimana seharusnya pemberitaan yang tepat dalam kasus-kasus perzinahan yang ada. Prostitusi atau perzinahan itu bukanlah masalah ringan, bukan masalah kecil. Ini masalah besar dalam agama. Zina merupakan salah satu dosa besar yang paling keji dan buruk. Saking buruknya dosa ini, oleh syariat disebut dengan istilah fahisyah, yang secara bahasa merupakan sebutan terhadap sesuatu yang paling buruk dan menjijikan. Setiap keburukan ada tingkatannya, dan keburukan yang diistilahkan dengan fahisyah berada di atas semua keburukan tersebut. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran menjelaskan bahwa kata al-fahisyah adalah bentuk perbuatan atau ucapan yang paling jelek. Karena itu, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dalam Al-Quran, dosa yang dijuluki sebagai fahisyah selalu ada kaitannya dengan perbuatan zina, hubungan sejenis, dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual lainnya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang perilaku kaum Lut, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Maknanya, dosa zina atau penyimpangan seksual lainnya merupakan dosa yang paling menjijikan dan membuat manusia normal enggan melihatnya apalagi melakukannya. Karena itu, ia disebut sebagai fahisyah, dosa yang paling menjijikan. Besarnya dosa zina tergambar melalui beragam ancaman yang Allah Ta'ala sebutkan bagi para pelaku zina. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sandingkan dosa ini dengan dosa syirik dan membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Karena ini pula dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang siapa saja yang mendengarkan berita fahisyah agar tidak disebarkan kepada yang lain. Sebab hal itu akan membawa pengaruh negatif terhadap orang-orang yang lemah imannya. Bahkan terhadap orang yang senang dengan tersebarnya berita tersebut, oleh Allah diancam dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 19. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pelajaran yang ketiga ditujukan kepada orang yang mendengar suatu perkataan yang buruk, lalu hatinya menanggapinya dan ingin membicarakannya. Maka janganlah ia banyak membicarakannya dan janganlah ia menyiarkan dan menyebarkan perkataan itu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Artinya mereka suka bila perkataan berita perbuatan yang keji itu tersiar dan menjadi pembicaraan orang-orang. Bahkan Ibnu Taimiyah menegaskan, sesungguhnya Allah telah memberi peringatan berupa azab yang pedih di dunia dan akhirat terhadap orang yang hanya sekedar senang tersebarnya berita fahisyah, padahal keinginan itu belum tentu diikuti oleh perkataan dan perbuatan. Lalu bagaimana jika kemudian diikuti dengan perkataan dan perbuatan? Lalu bagaimana ukuran seseorang masuk dalam kategori yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini? Menjawab pertanyaan ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Khalid bin Mi'dan, ia berkata, siapa saja yang menyebarkan apa saja yang dilihat atau fahisyah, kekejian oleh kedua matanya, atau yang didengar oleh telinganya, maka dia termasuk orang-orang yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang beriman. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang memperbincangkan fahisyah dan yang menyebarkan beritanya, maka dosanya adalah sama. Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab As-Samt meriwayatkan dari seorang tabi'in, siapa saja yang menyebarkan berita fahisyah, maka seakan dia yang memulainya. Bahkan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Atha, ia berkata dengan tegas, siapa saja yang menyebarkan berita fahisyah, zina atau penyimpangan seksual lainnya, maka dia seharusnya dihukum meskipun berita yang disampaikannya benar. Salah satu di antara bentuk menyebarkan berita keji adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian media hari ini, baik yang cetak maupun yang daring, yaitu dengan mengekspos perbuatan keji begitu detail, dari mulai kronologinya, latar belakang orang-orang yang terlibat di dalamnya, sampai dengan tarif yang digunakannya. Semuanya ikut diperbincangkan dengan rinci. Berita ini pun akhirnya menjadi populer di sosial media. Semua orang tertarik memberi komentar dan nge-share berita tersebut. Parahnya, tidak sedikit yang menjadikannya bahan candaan dalam bentuk meme yang menjurus ke urusan seksual. Berdasarkan penjelasan para ulama ini, maka pemberitaan yang detail semacam ini termasuk kategori menyebarkan berita keji di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun memang berita itu nyata dan benar adanya. Sebab melalui pemberitaan tersebut orang-orang yang lemah imannya akan terpengaruh untuk meniru atau minimal akan berfantasi dengan sesuatu yang berbau seksual. Sebab kejahatan zina tidak seperti kejahatan membunuh atau mencuri. Ia sangat mudah menular kepada yang lain. Karena itu, dia dianggap fahisyah, keji, tapi menggoda. Nah, jika berita benar saja dilarang untuk disebarkan, bagaimana dengan isu yang baru sebatas gosip dan belum jelas pembuktiannya? Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi pemberitaan prostitusi semacam ini? Sebagai orang yang menjunjung tinggi norma-norma syariat Islam, kita tentu tidak perlu larut dengan pemberitaan media-media yang terus mengekspos secara vulgar dan rinci kasus prostitusi. Kita patut beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah agar kita dan orang-orang di sekitar kita dijauhkan dari dosa tersebut. Tidak perlu menyebarkan berita tersebut, apalagi menjadikannya bahan candaan. Jika memang terpaksa harus mengabarkan fakta, maka cukup menyampaikannya sekedar untuk pelajaran dan memberi peringatan kepada saudara yang lain. Tidak perlu detail, apalagi sampai harus memajang foto pelaku atau kronologi dengan disertai jumlah tarifnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa Khazanah, ada banyak pengobatan alternatif yang berkembang di masyarakat. Ada yang ahli tulang,
Misalnya pengobatannya tulang patah hanya dengan ditarik dan dipijat. Sakit gigi cukup hanya dengan mengoleskan daun tertentu pada pipi sehingga keluarlah kumannya. Karena prosesnya yang tidak masuk akal, tak sedikit orang kemudian meyakini proses terapinya pasti menggunakan media jin. Benarkah demikian? Bagaimana membedakan terapi yang menggunakan bantuan jin dan yang murni terapi? Pengobatan alternatif seperti itu tidak selalu berhubungan dengan makhluk halus atau jin. Sekalipun tidak rasional, tapi selama memenuhi ketentuan tertentu, maka bukan praktek gaib. Misalnya, jika dalam proses terapinya tidak menggunakan zat-zat yang haram seperti darah, miras, atau sejenisnya, atau melakukan pengobatan dengan media yang tidak haram, atau berobat yang tidak mengakibatkan adanya campur wanita dan pria yang bukan mahram, yang bukan dalam kondisi darurat, atau berobat dengan pengobatan yang tidak mengandung unsur kekufuran atau syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada apa yang diharamkan bagimu." Hadis riwayat Muslim. Begitu juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah SAW melarang setiap obat yang buruk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ketentuan selanjutnya adalah pengobatan tersebut memang terbukti dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit tertentu. Pembuktian tersebut bisa saja dibuktikan melalui penelitian ilmiah seperti obat-obatan yang digunakan dalam dunia kedokteran atau melalui fakta yang ada seperti khasiat pijat dalam menyembuhkan patah atau keselio, atau bisa dibuktikan dengan kedua-duanya. Rasulullah SAW berobat dengan berbagai pengobatan yang memang terbukti berkhasiat pada masanya. Mulai dari berbekam, madu, hingga daun-daunan tertentu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Sahal bin Sa'ad bahwa Fatimah radhiyallahu anha mengobati luka Rasulullah SAW dengan membakar sedikit bagian dari tikar yang terbuat dari daunan tertentu dan menempelkan abunya ke luka Rasulullah SAW untuk menghentikan darahnya. Beliau juga pernah memerintahkan para sahabat untuk berobat kepada seorang dokter yang ada di Madinah ketika itu. Beberapa pengobatan alternatif juga menggunakan ruqyah sebagai sarananya. Ruqyah sebenarnya juga bisa digunakan untuk penyakit fisik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Sebagian ulama memaknai penawar tersebut tidak hanya untuk jiwa, tapi juga untuk sakit yang menimpa badan. Hal ini juga dikuatkan dengan apa yang terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sebagian sahabat mengobati orang yang terkena sengatan ular dengan dibacakan Al-Fatihah. Tentu saja, efektivitas ruqyah erat kaitannya dengan kekuatan iman dan keyakinan perruqyah. Perintah berobat sebetulnya bersifat umum. Ajaran Islam tidak merinci pengobatan tertentu yang lebih berkhasiat atau lebih baik dari yang lainnya. Pengobatan apapun jenisnya, baik itu kedokteran barat, kedokteran timur, pengobatan alternatif, semuanya sah-sah saja, asalkan tidak melanggar standar yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dalam dunia pengobatan. Lalu bagaimana dengan pengobatan terhadap penyakit badan yang menggunakan bantuan jin? Apakah bantuan jin selalu identik dengan kemusyrikan? Ibnu Taimiyah menyebutkan hukum interaksi dengan jin sebetulnya tidak jauh berbeda dengan interaksi sesama manusia. Jika tolong-menolong dalam dosa dan maksiat, maka hukumnya haram. Dan bahwasannya, ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Al-Quran Surah Jin ayat 6. Jin bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat jin. Sehingga dalam interaksi dengan jin tersebut rentan terjadi manipulasi dari pihak jin. Bisa saja jin mengaku sebagai muslim untuk mengelabui orang. Sehingga ketika orang itu sudah terikat dengannya, mulailah ia meminta kompensasi atau imbalan berupa perbuatan kufur ataupun syirik. Fakta seperti ini banyak sekali terjadi. Akhirnya bukan jin yang menjadi khadam atau pelayan manusia, tapi sebaliknya, malah manusialah yang menjadi khadamnya jin. Lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman juga pernah meminta bantuan jin? Beralasan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya tidak tepat. Memang Allah menundukkan jin sehingga patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Saba. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Al-Quran Surah Saba ayat 12. Sulaiman adalah seorang nabi, dan tunduknya jin di bawah perintahnya merupakan bagian dari mukjizat yang Allah khususkan untuknya. Larangan berinteraksi dan meminta bantuan jin dalam pengobatan sebetulnya bersifat pencegahan agar tidak terjerumus kepada perbuatan kufur dan syirik. Pemirsa, bangun kesiangan merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan kaum muslim modern. Lalu bagaimana sholat subuhnya? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, bangun kesiangan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern karena tak sedikit aktivitas dan pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari. Akibatnya bangun kesiangan menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana sholat subuhnya? Apakah karena sholat subuhnya sudah lewat bisa diqodok di lain waktu atau harus dilaksanakan di saat itu juga? Jika seseorang tertidur pulas dan tak terasa sudah lewat waktu subuh atau sampai matahari terbit, maka dia wajib untuk segera melakukan sholat subuh saat itu juga tanpa menundanya. Kondisi ini pernah terjadi dan dialami Nabi SAW. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menuturkan, pada suatu malam kami menempuh perjalanan bersama Nabi SAW. Sebagian orang mengatakan, ya Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat menjelang pagi ini. Rasulullah SAW bersabda, aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan sholat subuh. Bilal berkata, saya akan membangunkan kalian. Di saat semua terlelap, Bilal berusaha tetap terjaga dengan bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ia justru ikut tertidur dengan pulasnya sehingga tidak sadar jika waktu sudah menunjukkan lewat subuh. Nabi yang bangun lebih dulu kaget karena melihat busur tepian matahari sudah muncul. Nabi Muhammad SAW berkata, hai Bilal, mana bukti ucapanmu? Bilal menjawab, saya tidak pernah tidur sepulas malam ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun dia mau dan mengembalikannya kapanpun dia mau. Hai Bilal, bangunlah dan suarakan azan. Kemudian Rasul dan rombongan mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat meski matahari agak meninggi sedikit dan bersinar putih. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu, sholat subuh sekalipun telah lewat waktunya tetap harus dilaksanakan begitu dia bangun atau begitu dia ingat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka kafarah, tebusannya adalah dia sholat ketika dia ingat. Muttafaqun alaih.
Dalam kondisi ini dia tidak berdosa, karena terjadi tanpa disengaja, maka hal ini pun tidak termasuk melalaikan sholat. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sabdanya, jika seseorang tertidur itu bukanlah berarti lalai dari sholat. Yang disebut lalai adalah jika seseorang dalam keadaan sadar sudah terbangun. Jika seseorang itu lupa atau tertidur, maka segeralah dia sholat ketika dia ingat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tunaikanlah sholat ketika seseorang itu ingat. Al-Quran Surah Toha ayat 14. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, orang yang terbangun pagi kesiangan tidak boleh mengqadha sholat subuhnya di lain waktu, tapi harus langsung melakukannya secepatnya setelah bangun atau ingat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bukankah sholat di saat matahari terbit itu dilarang dalam syariat? Rasul SAW memang melarang umatnya sholat saat matahari terbit, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, karena pada waktu itu matahari terbit pada 2 tanduk setan. Tapi perlu difahami bahwa larangan yang dimaksudkan adalah larangan mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Hal ini tidak berlaku bagi sholat wajib yang terlambat karena kesiangan. Oleh karena itu, dalam kondisi ini banyak ulama kontemporer yang menfatwakan jika seseorang tertidur sehingga luput dari sholat subuh, dia terbangun ketika matahari terbit atau beberapa saat sebelum matahari terbit, atau beberapa saat sesudah matahari terbit, maka wajib baginya mengerjakan sholat subuh ketika dia terbangun. Baik matahari terbit ketika dia sedang sholat, atau ketika mau memulai sholat matahari sedang terbit, ataupun memulai sholat ketika matahari sudah terbit. Dalam kondisi ini hendaklah dia menyempurnakan sholatnya sebelum matahari memanas. Dan yang perlu diperhatikan, hendaknya seseorang tidak menunda sholat subuh hingga matahari meninggi atau memanas. Lalu bagaimana jika orang yang bangun kesiangan itu bukan tanpa sengaja, tapi memang sengaja mengatur waktu bangun paginya, sehingga mayoritas waktunya dia selalu bangun setelah matahari terbit? Apakah dia juga harus sholat subuh setelah matahari terbit? Semua orang muslim wajib menunaikan sholat wajib pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Perlu diperhatikan bahwa waktu sholat subuh adalah mulai dari terbit fajar kedua, fajar shodiq, hingga terbit matahari. Artinya waktu sholat sudah ditentukan waktunya, sudah bisa ditakar dan diperkirakan, bahkan dengan mudah direncanakan. Sehingga mengatur sholat subuh tentunya terkait erat dengan pembiasaan waktu tidur malamnya. Oleh karena itu, aktivitas di malam hari yang menyebabkan bangun pagi terlambat bukan menjadi alasan untuk mengundur waktu subuh. Bahkan sekalipun seseorang selalu bekerja hingga larut malam, atau lembur, atau selalu bekerja di shift malam, tidak juga bisa menjadi alasan. Maka haram hukumnya orang yang selalu atau membiasakan bangun subuhnya terlambat hingga matahari terbit, sehingga mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Demikian pula penyebab orang bangun terlambat, misalnya karena lembur. Jika lembur selalu menjadi penghalang atau penyebab bangun siang hingga sholat subuh terlambat, maka lembur itu bisa terlarang. Perlu diketahui bahwa setiap amalan yang dapat menyebabkan kita mengakhirkan sholat dari waktunya, maka amalan tersebut menjadi terlarang untuk dilakukan, kecuali jika amalan tersebut dikecualikan oleh syariat agama. Orang yang lalai dari sholat subuh mungkin banyak sebabnya. Mungkin karena ingin mengulang pelajaran, atau mungkin pula karena ada kerjaan yang harus dilembur hingga larut malam, atau mungkin pula karena malamnya diisi dengan menikmati hiburan, atau mungkin pula hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya. Apalagi kebiasaan ini sudah disetting atau diatur dengan alarm untuk bangun setelah terbit matahari, dan ini menjadi rutinitasnya. Jika memang alasan-alasannya seperti ini tanpa memperhatikan sebab untuk bangun pagi, maka hal ini sama saja dengan meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat bukanlah perkara sepele. Dosanya bukan dosa yang biasa-biasa saja. Dosa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang paling besar. Ibnu Qayyim menjelaskan, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat, sepakat
bahwa meninggalkan sholat wajib, sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Menukil penjelasan Ibnu Hazm, Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar, dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan atau salah satu sholat wajib dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka, dan termasuk pelaku dosa. Abir bin Abdullah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Thauban radhiyallahu anhu yang pernah menjadi budaknya Nabi SAW pernah mendengar sabda Rasul SAW, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Oleh karena itu, orang-orang yang meninggalkan sholat seperti kasus-kasus ini hendaknya bertaubat dengan penuh penyesalan, bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan dia harus kembali menunaikan setiap sholat pada waktunya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.